مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم. Pertanyaan pertama datangnya dari Abdul Aziz dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, beberapa waktu terakhir ini muncul perbincangan di berbagai media massa mengenai pernyataan Kepala BPIP terkait pernyataannya yang beliau mengusulkan agar kita bisa menggunakan salam Pancasila dalam pelayanan publik. Beliau beralasan hal itu untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan serta menguatkan persatuan dan kesatuan yang terganggu karena menguatnya sikap intoleran. Bagaimana kita menyikapinya, Buya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia ini sudah tentram, damai, dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Mungkin termasuk yang menyerukan tadi salam Pancasila atau yang lainnya, harus memahami dulu makna Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kami memohon semoga Allah mengirim ke negeri ini adalah orang-orang bijak deh. Tokoh-tokoh yang bijak, ungkapannya menyejukkan, tidak menjadikan orang saling berprasangka buruk. Baik, kita sudah biasa dengan berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku, bahkan berbeda agama. Lihat, perbedaan ada, nggak perlu Anda sama-samakan. Jangan Anda mengajari Anda prasangka buruk ya. Kami tidak perlu dengan tokoh manapun yang mengajari prasangka buruk. Orang Sunda nggak menghargai orang Jawa, nanti masuk suku juga. Ini kan masih ranah agama. Nanti ini nggak menghargai agama ini. Padahal dari dulu sudah biasa. Bahkan yang mencetuskan Pancasila pun dari masa ke masa juga kalau salam juga Assalamualaikum, suka-suka. Jadi maksud kami sudahlah, Anda tidak usah membuat sesuatu yang tambah orang itu tambah menjadi prasangka buruk. Gara-gara hal yang semacam ini nanti kalau orang yang nggak mau pakai salam Pancasila, nggak Pancasilais, ini kan lebih bahaya lagi. Jadi sudah dari dulu Bhinneka Tunggal Ika, lebih dari itu didahulu oleh dalam Islam, lakum dinukum waliyadin kan. Urusan agama, agamaku, agamamu. Yang mau ke gereja, ke gereja. Kamu mau Natalan, ya Natalan, orang Nasrani. Ini urusan agamamu. Saya pergi ke masjid, urusan agamaku. Saya punya acara-acara Hari Raya Idul Fitri, urusanku. Kamu tidak saya ikut, tidak ada masalah. Ini kan dari masa ke masa sudah aman. Tidak usah, wah kamu orang Kristen tidak tolerir deh, saya hari rayaan kok diem aja. Jangan Anda bikin orang prasangka buruk. Kalau Anda tokoh, mohonlah Anda menjadi tokoh yang sejuk. Anda menyejukkan kalau orang Nasrani tidak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, memang ini bukan hari raya dia. Jadi biasa, dari dulu sudah biasa hal yang demikian ini nggak pernah diperbincangkan. Makanya di saat seorang Muslim tidak mengucapkan Natal waktu itu juga tidak ada masalah. Kecuali muncul akhir-akhir ini seolah-olah seorang Muslim yang tidak mengucapkan selamat Natal menjadi Muslim yang tidak tolerir. Ini kan menjadi masalah. Ini yang mengajari prasangka buruk. Sekarang sudah mulai kelihatan masalah urusan Pancasila. Dari dulu sudah biasa orang mengucapkan Assalamualaikum karena dia Muslim. Kalau ternyata nanti dibagi orang Hindu dengan bahaya mereka, ya suka-suka. Biarkan agama Hindu dengan agama Hindunya dalam bersalam. Orang justru itu Bhinneka Tunggal Ika, ya itu Bhinneka. Jangan harus Anda sama-samakan begitu, malah jadi suudon nanti gara-gara nggak mau nggak pakai salam Pancasila, kelewatan salam Pancasila. Wah ini sudah tidak Pancasilais. Kok gampang sekali mengatakan orang tidak Pancasilais. Kita perlu orang bijak, orang cerdas di dalam memilih kalimat, dalam mencetuskan. Orang Jawa dia bisa saja dalam menyapa pagi dengan Sugeng Enjing. Tapi dia seorang Jawa karena dia seorang Muslim. Assalamualaikum Ibu Sugeng Enjing di double sah. Tidak perlu orang Sunda ngomong, pakai bahasa Sunda tuh. Nggak usah begitu. Jadi biasa seperti ini. Makanya justru munculnya orang-orang semacam ini menjadikan prasangka buruk. Jadi bahaya sekali. Tolonglah wahai para pemimpin, kalau Anda orang, tolong jangan membuat sesuatu yang orang jadi gelisah. Sudah biasa di kampung saya, sudah biasa.
Orang Muslim, Assalamualaikum. Orang Hindu di Bali sana biasa dengan salamnya. Karena ketemu komunitas mereka. Kalau ternyata ada komunitas Muslim dan komunitas Hindu, orang Hindu yang dia menyambut sebuah acara, urusan dia. Nggak harus Assalamualaikum kok. Kalau dia berassalamualaikum, ya boleh-boleh saja kok. Cuman jangan jadikan itu sebagai satu tuduhan. Misalnya, ini orang Hindu nggak tolerir. Salam di tempatnya orang Muslim pakai salam Hindu misalnya. Loh, itu kan hak mereka mengucapkan salam sesuai dengan kebiasaan mereka. Bahkan jangan sampai nanti Anda marah kepada saya, tiba-tiba saya mengucapkan Assalamualaikum sugeng enjing wahai orang Sunda. Oh, apaan tuh? Tidak usah. Jadi jangan diajari orang prasangka buruk. Biarkan yang orang Muslim dengan Assalamualaikum. Kenapa? Bicara tentang Assalamualaikum ini adalah kewajiban bagi kita untuk menjawab kalau ada orang salam. Kan begitu hukumnya. Ini urusan agama, bukan urusan tradisi, budaya, bukan. Salam bagi umat Islam adalah ibadah. Assalam mendoakan. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan kepadamu. Kalau saya bersalam, wajib Anda menjawab. Itu kan hukum dalam salam. Kan itu. Jadi ini urusan agama, ibadah. Dan kan indah. Bukan mengutuk. Kok ini kok Anda ribut? Itu kenapa sih? Anda ini kan bukan mengutuk. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan Allah berikan kepadamu. Tinggal Anda jawab amin. Waalaikumsalam. Dan engkau pun juga mendapatkan yang serupa. Tolonglah, kita perlu orang bijak. Jangan bikin aneh-aneh. Coba yang menghadirkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya, ketuhanan dan sebagainya. Itu kan menampung semua agama, agar semua agama bebas menjalankan aktivitas agamanya tanpa mengganggu yang lainnya. Itu kan makna toleransi. Jadi hal-hal semacam ini kami anggap ini adalah mengajari orang berprasangka buruk. Lihat nanti kalau ada ceramah kenegaraan atau ceramah kegubernuran atau ceramah kebupatian atau ceramahnya Pak RT, kelewat, nggak pakai salam aja. Wah, ini sudah tidak Pancasilais. Ini bahaya sekali ini. Biarkan saja pakai. Kalau Sunda apa tuh? Jangan tegang-tegang. Saya jangan tegang saya. Jadi seperti itu. Artinya biasa. Tolonglah, nggak perlu yang demikian itu. Kami mohonlah kalau Anda merasa ditokohkan, lalu Anda bakal didengar omongan Anda, pilih keputusan-keputusan yang menyejukkan. Anda harus paham kembali. Yang Pancasilais, saya Pancasilais. Kalau Anda mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika harus kita angkat lagi. Artinya apa? Berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Anda berbeda orang Sunda dengan gaya salam Sundanya, karena sebagai orang Sunda, karena Anda juga Sunda yang Muslim, Anda tambah Assalamualaikum. Saya orang Jawa, ya orang Jawa. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu sudah biasa saja, tolong jangan diganggu hal-hal yang semacam ini. Ini bahaya sekali. Nanti akan diajari. Wah, ini nggak mau ya. Hari Raya Idul Fitri nggak menghargai ya, apalagi nanti ke depannya masa ini ada kegiatan orang Islam kok kamu nggak ikut-ikut, nggak tolerir ya. Diajari prasangka buruk ini. Berarti yang mengajarkan Pancasila itu ada maknanya, bukan sekedar sesuatu yang diserukan. Harus ada makna di dalamnya, ketuhanan, kebersatuan dan sebagainya. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya begitu, berbeda-beda suku, bahkan bukan beda suku, berbeda-beda agama. Maka justru ini yang kami anggap ini membuat orang pusing hal-hal seperti ini. Mohon maaf kalau saya tidak kenal Anda. Siapa tadi yang ngomong, orang mana? Saya tidak pernah berkenalan dengan beliau, tapi selagi dia adalah umat la ilaha illallah, tetap saya doakan. Semoga ke depan punya ungkapan-ungkapan yang bermanfaat. Tidak tahu apakah beliau betul, saya tidak tahu. Kalau seandainya ada, mohon maaf, saya tidak mengomentari siapapun. Kalau seandainya ada orang ingin merubah salam di negeri ini dengan salam Pancasila, lalu umat Islam harus untuk keberagaman, ini justru membuat yang aneh di hari ini. Kenapa? Indonesia sudah bersatu dari tahun ke tahun dengan mengucapkan salam sesuai dengan agama masing-masing, dan itu indah. Bahkan mungkin di istana negara sendiri pun juga biasa dengan Assalamualaikum. Hanya akhir-akhir ini jadi 5 model. Assalamualaikum bagi seorang Muslim, selesai. Kalau Anda orang Hindu dengan salam, Anda orang Hindu, oke. Anda sebagai orang Nasrani, salam Anda orang Nasrani, silakan. Orang Buddha silakan. Orang Cina, orang Konghucu silakan. Jangan diajari prasangka buruk. Jangan Anda berprasangka buruk kepada orang Nasrani yang menyambut di depan kaum muslimin lalu dengan salamnya orang Nasrani. Anda orang Muslim punya kewajiban untuk mempertahankan apa yang ada pada Anda. Yaitu apa? Hendaknya Anda tidak lupa mendoakan orang-orang yang bersama Anda di saat Anda ketemu pertama. Maka dianjurkan kita bersalam. Kalau saya berdiri mimbar, disunnahkan salam qoblal kalam itu. Sebelum ngomong kita salam dulu. Assalamualaikum. Artinya apa? Tanda cinta. Ya Allah, semoga Allah memberikan kesejahteraan, kebaikan pada Anda. Mau tidak didoain? Bahkan kalau seandainya orang yang agamanya beda dengan agama Islam pun sangat senang doa ini. Daripada salam al-bahjah. Salam al-bahjah. Apa? Doa juga enggak. Ya? Tahu salam al-bahjah? Salam al-bahjah. Salam al-bahjah. Gambarnya gini kan.
Assalamualaikum. Mohon maaf jika ada kalimat kami bikin tidak nyaman kepada Anda mungkin yang bersangkutan. Sungguh kami tidak ingin merendahkan siapapun. Cuman kami ingin bahwasanya negeri ini tetap tentram, negeri ini tetap damai. Negeri ini jangan sampai ditambah hal-hal ini, negara urusan banyak tambah lagi. Urusan Pancasila. Pancasila sudah umat Islam dan sudah umat Islam tidak jauh dari Pancasila. Kalaupun ada penyakit-penyakit orang yang intolerir dan seterusnya, itu saja yang diselesaikan. Jangan umat Islam semua yang pelokoto, disegah, dibikin masam. Jadi kita pengen indah di negeri ini. Saya berdampingan. Kalau Anda orang Nasrani tiba-tiba ingin datang Al-Bahjah, ingin makan bersama di sini, saya siapkan makanan kok. Anda orang Hindu akan datang ke sini, kasih tahu dulu pas saya ada sini, nanti saya buatkan masakan. Ayo masakan. Dan Anda pun datang ke sini, tidak usah pakai assalamualaikum Bu ya, nggak usah. Anda jangan salam Anda Bu. Itu selesai. Jadi kita perlu mengajarkan seperti ini. Jangan bikin orang prasangka buruk. Karena ini mengajarkan prasangka buruk pada akhirnya. Kalau tidak begini, berarti kamu begitu. Kalau tidak gini, begitu. Kamu tak Pancasilais. Kau. Allah. Kita perlu sedikit kecerdasan, kepekaan. Kasih sayang, cinta. Dan ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Beda dong. Baru bersatu dalam perbedaan. Kan gitu. Ini faham Pancasila enggak sih orang-orang itu? Faham Bhinneka Tunggal Ika atau tidak gitu loh. Ini mohon maaf saya kalau benar pertanyaan itu. So, pertanyaan di sini yang dimasukkan itu saya tidak belum mentahkik, belum klarifikasi sebenarnya. Jika ada saya kembalikan. Jika ternyata Pak B badan apa tadi? Pak BIP itu tidak, ya alhamdulillah tidak ngomong gitu. Saya tidak tahu kok. Saya tidak pernah klarifikasi ngomong. Hanya kemarin aja masalah apa itu? Masalah apa tadi kemarin? Lupa. Kalau masalah ini tidak tahu, kalau beliau nganjurkan saya tidak tahu betul. Wallahu alam. Tapi kami wajib menyampaikan jika ada paling tidak rambu-rambu kepada yang lainnya. Jika Anda calon presiden, nanti kalau jadi presiden begini. Kalau Anda calon menteri, nanti jadi menteri begini. Rambu-rambu. Jaga persatuan bangsa ini. Jaga persatuan umat ini. Jangan Anda mengajari prasangka buruk. Itu namanya pengadu domba. Halus. Seolah-olah dia membela Pancasila. Ternyata diam-diam dia mengadu domba atas nama Pancasila. Maka inilah orang yang paling berbahaya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Dan ingat, omongan kami ini pun juga ingat kalau Anda mendengar soal ini. Omongan kami jangan dijadikan bahan untuk menghantam orang lain. Saya hanya mengingatkan saya dan Anda yang bakal ngomong, kalau ngomong hati-hati. Jangan lalu dijajar. Buya diantemkan dengan Pak siapa, Pak Isa. Apa hati-hati. Ini adalah yang harus kami sampaikan agar kebinekaan di negeri kita ini betul-betul tetap terjaga persatuannya. Dengan beragamnya tetap terjadi keindahan kebersamaannya. Itu saja. Semoga Allah mengampuni semuanya dan mengampuni beliau-beliau. Dan kita dijaga oleh Allah. Indah, saling mencintakan Allah. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda karena Allah. Dan setelah ini, jangan caci maki. Saya tidak mengajarkan caci maki. Baginda Nabi tidak mengajarkan caci maki. Akan tapi masalah mengingatkan adalah hal yang wajar. Wallahu a'lam bishawab.